Mau siapa aja presidennya, sebodoh. Wakilnya silahkan. Calegnya mangga wae. Dai kampanye maka BOG alus, gitu kan? Semua juga bagus. Tapi yang paling penting setelah mereka jadi, itu mereka berkomitmen kepada kebangsaan, berkomitmen kepada kesejahteraan rakyat, berkomitmen kepada meningkatkan moralitas dan akhlak yang baik. Komunikasi politik praktis, pengaktualisasi simbol-simbol komunikasi oleh manusia, baik sebagai penguasa maupun sebagai manusia biasa, dalam kehidupan sebagai bermasyarakat atau sekaligus dalam kehidupan bernegara. Sahabat-sahabat Alam Mahardika Study Policy Center dimanapun berada, saat ini kita akan berbicara tentang komunikasi politik yang berkembang di negara kita, khususnya di sistem demokrasi yang saat ini kita akan gunakan hak pilih kita di tanggal 14 Februari 2024. Baik sahabat-sahabat sekalian, saya sudah dengan Kang Ino, Kang Trisno boleh, atau Dr. Sutrisno MSI, gitu. Beliau pakar komunikasi politik di Universitas Pasundan. Pada kesempatan kali ini kita akan banyak belajar dari beliau bagaimana berkomunikasi, komunikasi politik ya, untuk pembelajaran hari ini terhadap calon-calon anggota legislatif sekarang, atau mungkin kedepannya calon kepala daerah atau pilkades ya, atau calon kepala desa. Nah, kita akan kupas ya santai saja ngobrolnya begitu. Tapi yang pasti mudah-mudahan dengan pembelajaran hari ini teman-teman yang sekarang lagi mencalonkan diri begitu, ini bisa belajar bagaimana menyikapi situasi politik yang pada saat ini adalah politik kekuasaan yang Anda inginkan di kemudian hari. Hatur nuhun Kang Ino tos dongkap di channel Abdi. Gitu. Sehat-sehatnya Kang Ino. Alhamdulillah. Mohon. Baik, langsung saja. Karena perkenalan sudah pernah dengan channel kita, langsung saja dengan teori atau literasi komunikasi politik yang diberikan oleh Kang Ino. Mangga Kang, turun. Ya. Baik, terima kasih Kang Alam. Pada season yang sebelumnya saya berbicara tentang beberapa hal yang berhubungan dengan kampus ya, dunia akademik. Dan hari ini mungkin saya ditugasi untuk menyampaikan hal-hal yang berkait dengan komunikasi politik, dan memang ini menjadi isu yang sangat hangat karena sekarang kita sedang pada masanya, sedang pada masanya menjelang pemilu presiden, terutama pilpres itu 2024, dan pilpresnya itu di awal, ya, di bulan-bulan awal, jadi tidak di pertengahan dan tidak di akhir, sehingga kalau menghitung hari itu kelihatannya tidak cukup lama gitu ya, sangat sedikit, 100 harian lah ya, sangat sedikit bagi tim ses ya, atau para capres dan cawapres untuk menggait suara gitu ya, atau memberikan kepercayaan kepada masyarakat agar mendapatkan suara terbanyak. Itu cukup cukup singkat waktunya. Nah, tentu komunikasi politik itu sendiri dipahami dalam beberapa definisi yang disampaikan oleh banyak ahli, lebih kepada proses. Jadi komunikasi politik itu prosesnya. Jadi sekarang ini adalah masanya komunikasi politik, karena hampir semua capres melakukan proses, ya, proses menerima dukungan dari kelompok-kelompok besar, kelompok-kelompok kecil, bahkan menerima dukungan dari individu, yang berharap kemudian dari individu itu kemudian juga bisa menjadi
wasilah, bisa menjadi perantara untuk mendapatkan dukungan yang lebih besar. Kalau individunya itu tokoh, jadi biasanya mendapatkan dukungannya itu dari individu, tapi individu-individu yang dianggap itu ikon, ya ikon di masyarakat, tokoh masyarakat, ikon di agama, ya tokoh agama, kelompok-kelompok tertentu dan lain-lain. Jadi ini mungkin menjadi target-target awal bagi para capres dan cawapres. Jadi dukungannya ini dari orang-orang tertentu yang memiliki pengaruh besar di masyarakat. Nah, nanti setelah itu baru kemudian tokoh-tokoh ini bergerak ke lapangan. Ya. Bergerak ini sebentar lagi pergolakan itu bukan di atas, sekarang masih di atas ya. Masih di atas, jadi tokoh-tokoh inilah yang kemudian menjadi rebutan, menjadi rebutan bagi capres-cawapres. Ya, NU, Muhammadiyah, Persis, itu kan, Irsa, dia kelompok-kelompok besar, atau misalnya kelompok-kelompok organisasi masyarakat yang tumbuh di berbagai kota, di berbagai daerah, itu biasanya itu akan didekati. Nah, nanti sebentar lagi selesai melobi para tokoh, mulai masuk ke bawah. Jadi kalau ada konflik, kalau ada gesekan, itu akan terasa di bawah. Kalau sekarang masih agak di atas ya, ya walaupun terus bergulir dari tahun kemarin sebetulnya, tapi ini posisi masih di atas karena cawapres belum semuanya belum fix ya, gitu ya, sampai kepada masa pendaftaran nanti kan. Begitu masa pendaftaran capres dan cawapres itu sudah dilakukan, berarti capres dan cawapres itu sudah punya pasangan. Nah, biasanya para tokoh ini baru akan menyampaikan dukungannya. Kenapa demikian? Karena ada kekhawatiran-kekhawatiran. Misalnya mereka tidak suka dengan cawapresnya, suka dengan capresnya. Biasanya bisa jadi itu menjadi perantara untuk beralih ke capres yang lain. Itu jadi betul-betul pemilihan cawapres ini, karena capresnya saya lihat sudah mengkerucut ketiga ya, walaupun mungkin masih muncul yang keempat, tapi kemungkinan 3 antara Anies, kemudian Prabowo dengan Ganjar ya. Nah, sementara ini 3 sementara ini ya. Nah, ini wakilnya baru Anies saja yang memungkinkan Caimin ini sampai pendaftaran, memungkinkan. Ini politik ini bisa berubah-ubah, jadi jangan memastikan juga. Nah, jadi nanti orang akan melihat tuh ya, capres dan cawapres, tidak suka dengan capresnya, tapi dia dekat sekali dengan cawapresnya, nggak bisa mengelak akhirnya gitu kan. Nah, ketika ada yang lobby ke dirinya, ya dia nggak bisa ngelak. Nah, jadi ini masih dataran atas sampai kepada pendaftaran. Setelah pendaftaran maka akan masuk ke ruang-ruang bawah, instruksi, perintah, kemudian berbagai macam keputusan-keputusan pimpinan untuk diikuti oleh bawahan-bawahan mereka, gitu ya, atau jamaah mereka, atau kelompok-kelompok anggota-anggota mereka di tiap organisasi, itu mulai akan ramai, dan itu mulai akan terjadi gesekan. Nah, gesekan itu terjadi di mana? Kalau yang sudah punya kelompok nggak akan ada gesekan, mereka udah jelas. Itu misalnya organisasinya A, begitu kepalanya bilang harus ke sini ya semua ikut, udah nggak ada masalah. Gesekan itu terjadi pada floating mass, gitu. Jadi pada masa-masa mengambang. Nah, masa-masa mengambang ini jadi rebutan kan, rebutan kelompok-kelompok capres ini. Nah, nanti pada saat rebutan inilah terjadi gesekan, gitu. Caranya banyak itu kan, ada yang pakai sembako, ada yang pakai program, ada yang pakai amplop, ya kan, ada yang pakai tawaran proyek, gitu ya, ada yang menggunakan aspek unsur kekeluargaan, misalnya ya, relation dan lain-lain. Nah, jadi nanti masuk ke bawah itu dengan berbagai dinamika, tapi itu gesekan pasti akan kencang di bawah. Dan mungkin konflik horizontal itu akan mulai terjadi di situ. Nah, jadi apalagi dengan dengan media sekarang yang sangat intens ya, yang sangat intens memantau bukan hanya setiap kota, tapi setiap kecamatan, kelurahan, RW, RT, bahkan gang. Di setiap gang sudah ada media. Bahkan di tiap rumah sudah ada media. Medianya ya citizen journalism, ya kan? Mana orang bisa meliput sendiri, mengedit sendiri, kemudian menguploadnya. Gitu. Nah, jadi
media kita ini sudah betul-betul menjadi pilar penting ya dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Nah, dan ini proses-proses inilah yang saya maksud sebagai bentuk dari komunikasi politik. Ya. Gitu ya. Jadi kebijakan nanti keputusan politiknya seperti apa itu urusan belakangan. Tapi proses inilah yang harus dimaksimalkan untuk dilakukan oleh setiap capres, cawapres dan tim ses gitu ya. Jadi proses ini. Nah, proses pendekatan inilah dengan berbagai macam cara, tahapan-tahapannya tadi sudah digambarkan. Nah, itu yang kemudian akan menjadi proses komunikasi politik. Baik tidak proses komunikasi politik di kita tergantung ya, tergantung kedewasaan, tergantung kedewasaan media sendiri ya, tergantung kedewasaan pemerintah membatasi atau justru membiarkan ya, atau justru mengkerangkeng dengan undang-undang cybercrime, ITE dan lain-lain. Aparatnya akan dibikin progresif ya, persuasif, atau justru aparat akan ya sangat galak gitu menangkapi orang-orang yang memiliki kategori pelanggaran ITE atau cybercrime misalnya. Nah, jadi itu tergantung dari kedewasaan pemerintah ya. Kalau pemerintah terbawa dengan yang penting menang, yang penting capres saya menang. Nah, ini pemerintah padahal kalau harus pemerintah clear, netral, clear ya. Siapa aja silahkan. Tapi kalau pemerintahnya sudah mulai berpihak, maka pasti misi-misi dari capres, cawapres tertentu, tim ses tertentu itu mulai akan masuk ke dalam aturan undang-undang yang sifatnya praktis, yang terutama kebutuhan untuk sampai ke pemilu 2024. Ya. Gitu. Nah, jadi ini yang kemungkinan akan terjadi selama masa kampanye sampai ke pemilihan. Nah, yang tingkat MK mungkin. Ya. Jadi itu aturan biasanya ada bagiannya sendiri. Teman-teman hukum itu ya lawyer ya di tiap capres cawapres itu pasti sudah akan membidik, mengkasuskan, memviralkan ya kasus-kasus yang itu bisa dibawa ke ranah hukum. Jadi hukum pasti mereka sudah menyiapkan sampai ke tingkat yang paling tinggi kan. Kalau misalnya paling tinggi di kita MK, pasti MK itu sudah terpecah. Ya, kompak apa nggak di MK? Nah, ya. Ini MK-nya ternyata ada 10 orang. 10 orang ini yang 4 ikut Ganjar, yang 3 Prabowo, 3 lagi Anies. Ya kan? Nah, ini kalau begini kayaknya harus gabung ini. Anies sama Prabowo pengen menang, atau Ganjar sama Anies, atau Ganjar sama Prabowo kan kalau di keputusan hukum bisa begitu, bisa bergabung gitu. Jadi kekuatan karena memang ini anggota MK harus mayoritas gitu ya. Ketika pemungutan suara terakhir setelah hasil sidang ya revisi dan lain-lain itu udah pasti keputusannya akan ada di individu-individu. Oke. Menarik sekali. Baik sahabat-sahabat Alam Mardika dari Policy Center dimanapun berada. Sebelum saya ingin kan sekarang tuh banyak nih Kang ingin mempertanyakan tentang banyak tumbuh ya di setiap kabupaten kota maupun provinsi atau mungkin sampai pusat itu ada relawan-relawan. Kemarin ada deklarasi dari salah satu relawan begitu ya, mendeklarasikan diri untuk mendukung salah satu calon presiden misalkan. Tapi sebelum ke situ, begitu, saya ingin mempertanyakan justru ketika kesiapan masyarakat begitu ya, dengan ditampilkannya berita-berita yang saat ini ada di masyarakat itu cenderung birokrat kita atau pemerintah kita itu memperlihatkan diri bahwa dia itu membuat suatu drama gitu, atau mungkin namanya sepertinya ini dibuat seperti main-main begitu ya. Padahal kekuatan besar itu ada di tangan rakyat karena sistemnya demokrasi kan. Itu kira-kira
Apa sih yang terjadi pada saat ini begitu? Ya, sebetulnya kan ini bicaranya harus bicara skenario kan? Ya, skenarionya itu. Skenario. Jadi tiap capres itu sekarang udah punya tim ses kan? Tim ses di tingkat pusat. Kemudian di tingkat pusat ini ada di tingkat daerah. Nah, nanti tim ses ini akan diisi oleh para relawan. Jadi relawan tuh akan dibentuk ada berapa relawan. Nanti relawan misalnya Projo misalnya gitu kan. Projo di tingkat pusat itu sudah menyatakan dukungan kepada Pak Prabowo misalnya. Projo di tingkat pusat, di tingkat daerah, ya bahkan mungkin di ranting gitu ya. Jadi ini Projo. Kalau dulu Jokowi itu ada kawan Jokowi, ada Projo, ada kawan Jokowi. Nah, kawan Jokowi itu sama, dibentuk strukturnya pusat, provinsi, ya kabupaten kota, kemudian sampai ke kecamatan gitu ya. Nah, jadi itu sudah lewat, itu masa itu udah lewat, udah lewat. Jadi apa yang berlaku sekarang itu sebetulnya hanya bagian dari skenario, karena dia sudah jadwal ya, agendanya per minggu, per bulan gitu ya, malam. Jadi misalnya ini untuk bulan Oktober ini agendanya apa, gitu ya, untuk menaikkan rating. Nah, tujuan akhir dari kepercayaan masyarakat biasanya rating gitu ya. Ini ratingnya naik apa enggak nih? Ya, kira-kira ratingnya naik, apa yang bisa menaikkan rating kalau orang media? Coba munculkan kasus yang ini. Oh, ini harus ada peristiwa situasi yang kesannya begini. Oh, kalau kesan begini ya sudah laksanakan sama kawan Jokowi. Misalnya kalau dulu kan sama Projo. Nanti mereka tuh yang kerja. Gimana caranya? Siapa yang jadi pemeran di lapangan? Siapa yang mengkasuskan dan lain-lain itu sudah dibuat sedemikian rupa. Nah, jadi sama. Sekarang pemerintah misalnya berpihak tidak, pertanyaan kita. Idealnya pemerintah tidak berpihak. Tapi sulit sekali kayaknya ya. Pemerintah hari ini dibilang tidak berpihak gitu kan. Pak Jokowi itu jelas-jelas misalnya petugas partai, kata Bu Meganya petugas partai, berarti kan berpihak tuh. Ya, jadi walaupun Pak Jokowi sekarang sering dimanfaatkan oleh Pak Prabowo untuk bareng kemana-mana, termasuk Projo sekarang mendukung Pak Prabowo, seolah-olah Pak Jokowinya itu kepada Prabowo. Tapi Pak Jokowi sebagai petugas partai itu ke PDIP. Gitu. Jadi kalau relawan-relawan tuh sifatnya individu. Pro Jokowi individu, kawan Jokowi individu. Tapi kalau organ-organ taktis di bawah partai yang kebetulan itu dekat dengan Pak Jokowi, ya pasti Pak Jokowi nggak berani untuk memerintahkan gitu ya. Nah, jadi seolah-olah ada dualisme pecah. Itu pendukung PDIP ini ada yang ke Ganjar, ada juga yang ke Pak Prabowo misalnya. Nah, jadi itu juga sudah diciptakan. Desain ini sudah dibuat, sudah menjadi bagian dari skenario. Gitu. Memang suasananya harus begini. Nah, nanti akan ada suasana yang berbeda lagi. Gitu. Mungkin sebentar lagi bisa jadi pendukung Pak Prabowo tiba-tiba loncat. Ya, dalam sebulan terakhir kami menyatakan keluar dan tidak puas dengan capres kami, atau alasannya cawapres karena cawapresnya ini kami mundur dan kami akan pindah kepada calon lain. Kan bisa gitu. Kita kan nggak tahu itu kan ya, skenario itu. Sama dengan Caimin, dua orang mana ada itu yang berpersepsi bahwa Caimin bisa loncat dari Prabowo, mana-mana udah bareng dan lain-lain gitu kan. Atau misalnya AHY dengan Anies gitu kan, ya kayaknya udah nggak mungkin deh itu ya. Nah, tapi politik tuh begitu ya, politik itu tidak ada yang abadi kecuali kepentingan. Nah, jadi selama kepentingannya terpenuhi ya, saya kira it's okay gitu ya. Itu bisa pindah kemana saja. Dan itu nggak ada istilah pindah ke lain hati dah, karena nggak ada hati ya kalau politik itu. Jangan main hati deh. Ya, jangan main hati. Ya, kalau main hati sama baperan istri aja. Ya, jangan sama istri aja. Jadi kalau politik itu udah nggak ada hati ya. Adanya ya ada politik dagang sapi. Oh, berarti kan jabatan itu kan, politik bagi-bagi kursi ya, itu politik juga, politik uang berarti bagi-bagi uang gitu kan. Ya, jadi kalau
politik tuh nggak ada lah ini dengan pikiran, perasaan, nggak ada. Jadi benar salah, oh ini logis tidak logis, oh ini saudara bukan saudara, gitu kan, keluarga bukan keluarga, udah nggak ada lagi, nggak ada lagi. Jadi apa namanya, selama kepentingan politiknya berbeda itu orang bisa berbeda. Nah dan itu harus dipahami, nggak perlu aneh juga. Gitu tiba-tiba kok Caimin sama Anies gitu ya. Ini misalnya Pak AHY pindah ke Prabowo misalnya karena ke Ganjar kan masih punya sakit hati bapaknya sama Bu Mega misalnya gitu ya di masa lalu. Jadi pasti ke Prabowo pindahnya. Nah tapi juga belum tentu itu akan langgeng ya, karena partai yang tidak siap untuk menjadi apa namanya oposan, nah ya tidak siap menjadi oposan, pasti dia akan mencari calon yang akan menang. Kenapa? Karena kalau mendukung calon yang menang maka dia dapat kursi menteri. Gitu kan? Bergennya udah begitu. Iya, iyalah pasti. Daripada konyol 5 tahun, nah kan 5 tahun ke depan konyol ini, membelain apa? Membelain akidah, nggak ada akidah di sini kan? Membelain agama, nggak ada agama yang tertindas kan? Gitu. Sebetulnya biasa-biasa aja di Indonesia ini, orang sholat boleh, beragama boleh, menyebarkan agama juga boleh, semua boleh kan? Jadi nggak ada penindasan sebetulnya di sini. Ya kalau di Indonesia itu, jadi yang ada itu adalah dapat peluang jabatan nggak gitu. Nah. Jadi partai-partai ini sudah makin cerdas, ya makin cerdas. Dia akan mencari apa namanya capres yang akan menang. Nah, bisa jadi itu perpindahan itu dilakukan ya dalam waktu-waktu yang singkat, menjelang akhir itu bisa sangat dilakukan. Kemudian dalam skenario pemenangan kan ada istilah skenario koalisi. Ya, kalau skenario koalisi berarti akan ada orang-orangnya yang ditanam di partai-partai lain misalnya gitu ya. Apa yakin Pak Surya Paloh yang mendukung berat Pak Jokowi itu mendukung Anies misalnya gitu. Jangan-jangan ini duaan ini main mata juga gitu ya. Nah, misalnya suatu saat itu kan berubah misalnya. Bisa jadi kan. Nah, jadi apa namanya banyak hal yang bisa terjadi dalam politik itu. Dan itu kita harus menganggapnya sebagai sebuah proses politik ya, komunikasi politik yang itu lumrah terjadi. Jadi yang paling enak gitu ya dalam suasana begini, kita paling enak tuh menikmati aja. Oh si itu pindah, halus. Si nah cenah itu jadi ngahijina jeung itu padahal manehna kemarin nyaci maki gitu ya. Mencaci maki, sekarang malah jadi misalnya. Itu udah biasa dalam politik, udah biasa. Dan termasuk nanti isu-isu yang akan dimunculkan, mereka bukan nggak punya isu gitu. Isu tuh mereka sudah jadi seperti tabungan isu ya, bank isu. Jadi punya isu. Nah ini kapan yang isu yang ini muncul, dikeluarkan? Ini kapan? Sudah ada agendanya. Ya sudah ada agendanya. Siapa yang akan jadi korban, siapa yang akan diuntungkan, siapa, dan itu udah dihitung ya. Hitungan politiknya udah ada gitu ya. Termasuk media yang akan berperan di situ karena ini kebutuhannya lokal aja, berarti media ini kebutuhannya nasional yang ini. Oh ini harus internasional. Jadi itu sudah didesain ya. Kalau tim ses nggak punya desain itu kayaknya harus mundur aja, jangan jadi tim ses ya. Karena kalau tim ses nggak nyampe ke situ skenarionya ya itu nanti kalah terus sama yang lain. Gitu ya. Jadi dia harus punya bank isu ya, bank isu, dan isu-isu inilah. Jadi orang yang bisa capres cawapres yang bisa menjaga apa namanya hasil polling ya dari berbagai lembaga ya, itu sebetulnya yang paling banyak memiliki bank isu tadi. Jadi dia sudah tahu kalau bulan ini pengen naik, isu ini keluarin. Kalau bulan depan bukan yang itu lagi, tapi yang ini. Situasinya harus dibuat sedemikian rupa, harus begini. Ya walaupun kan kalau satu capres itu merancang itu, berarti mungkin juga capres lain juga merancang. Gitu ya. Jadi bisa jadi itu akan terjadi pertarungan. Nah itu biasanya sudah bicara kecerdasan, pengalaman para tim ses itu ya, orang-orang media yang menyertainya itu yang biasanya membuat
pergerakan dari tim ses itu sukses atau tidak. Oke. Jadi artinya konsep untuk membuat isu-isu propaganda berarti ada calon yang memang harus mengcounter isu tersebut. Dan begitu sebaliknya. Dan setiap calon pasti membuat itu. Tapi yang lebih menarik begini, ini setuju atau tidak saya kurang paham. Tapi yang jelas, yang terlihat pada saat ini di masyarakat begitu. Ini kan hanya sebatas calon kan, gitu. Yang teriak-teriak, terus pengamat-pengamat politik begitu ya, yang beredar di media begitu. Setuju nggak kalau misalkan semua panggung yang ada di sini skenario-nya itu memang ada orang yang membuat ini. Jadi memang tidak muncul orang ini. Kira-kira setuju nggak kira-kira? Ya kalau bisa skenario itu dibuat sedemikian rupa, ada skenario besar dari skenario. Oke. Kalau bisa gitu kan. Tapi mana ada tim ses yang mau diproteksi oleh kelompok lain di luar dirinya gitu kan. Jadi pasti masing-masing itu ya memiliki kewaspadaan. Paling isu yang harus dijaga secara nasional misalnya NKRI. Tolonglah jangan sampai memecah belah bangsa. Nah, itu bingkai. Jangan sampai kita kemudian ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Ini bingkai. Jangan sampailah kita menghina presiden kita. Jangan sampai kita menghina bendera merah putih. Jangan sampai kita kemudian ngomporin orang untuk memecah belah suku, agama dan lain-lain misalnya gitu. Jadi itu bingkainya. Nah, bingkai inilah sebetulnya skenario global. Ya. Ini adalah skenario global bingkai ini. Itu artinya hanya sebatas simbol-simbol. Simbol-simbol negara. Simbol-simbol negara. Maksud saya itu dengan adanya atraksi yang saat ini kita lihat begitu ya, para capres cawapres atau parpol yang sekarang ada di media. Benar tidak ini semuanya sudah ada yang membuat gitu skenario ini di belakang mereka. Tapi begitu ya, saya mengikuti beberapa hari yang lalu ketika Pak Surya Paloh tadilah dikatakan Pak Anies dengan Pak AHY chemistry gitu ya, dekat banget begitu. Tapi dengan hitungan 2 hari ini berubah. Ini politik. Artinya, apakah Pak Surya Paloh ini dengan seorang diri membuat kebijakan tersebut, atau memang banyak ada yang membuat agenda itu? Ya banyak hal ya. Dan itu agak sulit untuk terdetek, ya, untuk kedetek. Jadi kalau mau disampaikan deteksi awal, misalnya itu Surya Paloh deket banget sama Pak Jokowi. Pak Jokowi itu partai pertama yang mengusung Pak Jokowi sebagai presiden bukan PDIP, tapi Nasdem, Pak Surya Paloh. Apa mungkin sekarang Pak Surya Paloh bisa jauh dengan Pak Jokowi dan Pak Jokowi dengan teganya misalnya melepaskan gitu kan Pak Surya Paloh. Nah ini kan pertanyaan besar gitu kan. Nah, nanti publik kemudian menganalisa. Kayaknya ini ada main di belakang, sengaja kayaknya ya lawannya yang bikin lawan politik kelompoknya Pak Jokowi ini salah satunya Pak Surya Paloh. Jadi sebetulnya lawan aslinya Pak Prabowo katanya misalnya gitu kan. Ya itu kan analisa. Kemungkinan. Ya analisa gitu kan. Analisa. Nah jadi dan di situ ditangkap itu oleh AHY dan SBY. Ya kalau kita ikut Nasdem, ikut Pak Surya Paloh sama aja dengan ikut Jokowi, sama aja itu ikutan Megawati. Ya, jangan ketipu kita katanya gitu ya. Kebetulan ada momentum kan, momentum cawapres itu ya. Pindahlah ke Prabowo karena Prabowo ini dianggap sebagai musuh yang sebenarnya. Oke, berarti perspektifnya meluas. Tidak ada yang pasti dan memang ini agenda-agenda politik yang memang tersamarkan memang tidak menjadi pasti untuk kalangan-kalangan awam ya, kalangan-kalangan yang memang di luaran mereka yang sedang berpanggung di politik.
Sangat menarik, sahabat-sahabat SPC dimanapun berada. Sebelum saya menanyakan lebih lanjut ke Kang Ino ya, kita berdiskusi atau ngobrol santai di sini. Sebelumnya saya mau menginformasikan untuk sahabat-sahabat yang saat ini sudah keluar sekolah ya dari tingkat SMA, SMK atau Madrasah Aliyah Negeri maupun perguruan tinggi, mau kerja di luar negeri di Jepang, itu boleh menghubungi admin SPC yang ada di deskripsi. Silakan tulis nomor teleponnya. Yang kedua, informasinya bagi sahabat-sahabat SPC yang saat ini sedang masuk kontestasi di pemilihan umum, baik calon legislatif, DPRD kota, terus DPRD provinsi maupun DPR RI dan DPD pusat, mau berkonsultasi dengan SPC, silakan menghubungi admin kita yang ada di deskripsi. Makin hangat dari obrolan kita saat ini, Kang. Saat ini kan pasti ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan dengan proses semua ini. Tentunya misalkan dari caleg-caleg nih, calon legislatif dari setiap partai, kebingungan, ketidakpastian begitu. Pada saat ini khusus untuk caleg, kira-kira apa yang harus dibangun buat mereka terhadap calon konstituennya misalkan begitu. Apa yang harus disuguhkan pada konstituen terhadap isu yang memang berkembang saat ini adalah capres cawapres, dan masyarakat sekarang tidak melihat caleg, Pak, Kang. Caleg mah gede lah gitu. Yang penting mah ketika walaupun calegnya nanti di lapangan pasti ditanya gitu. Misalkan dari calonnya Pak Ganjar misalkan, dari partai calonnya Pak Ganjar misal. Kumaha Pak Ganjar teh can menang wakil wae misal begitu ya. Prabowo sama belum dapat wakil juga nih gitu. Masa nggak jomblo wae begitu. Mungkin ke Pak Anies misalkan. Pak Anies ada isu terkait dengan korupsi dan segala macam. Ini kan ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Kira-kira komunikasi mereka untuk para caleg nih, menanggapi isu itu di hadapan masyarakat, kira-kira gimana? Ya, menurut saya caleg harus disiplin. Ya, konsisten aja pada posisinya. Pencalegannya? Ya, pencalegan dia aja gitu ya. Karena ini kan pasti satu paket nih. Ya, kalau caleg muncul pada saat capres ya pasti kalah isu lah ya. Iya pasti. Apapun isu yang diusung oleh caleg itu sebetulnya nggak akan dibaca orang. Kan masyarakat yang nggak akan yang dibaca. Jadi yang jangan sok iya itu masang spanduk banyak-banyak, ngapain? Gitu. Ngaherinan. Dan itu caleg tuh harus hafal ya, siapa pemilih mereka. Ya. Areanya misalnya untuk DPR RI wilayah 1 Bandung Cimahi misalnya gitu. Yeah. Itu udah harus tahu, petanya harus punya tuh, dan peta ini peta yang netral, bahwa di daerah ini itu kelompok PDIP ya pasti ke Ganjar itu kan. Nah ke sini itu area PKS, itu udah pasti ke Anies kan misalnya gitu ya. Atau Nasdem itu udah pasti ke Anies. Ke sini misalnya Pak Prabowo, Gerindra atau partai-partai pendukungnya, itu udah pasti ke Prabowo. Yeah. Nah, nanti di situ ada floating mass kan, masa mengambang. Nah, mungkin caleg itu pertama di daerahnya sendiri, kan gitu ya, di konstituen yang memang pemilih partainya, satu, untuk meyakinkan gitu, meyakinkan tentang kepartaiannya, tentang bahwa partainya masih memperjuangkan dan lain-lain. Dan selama ini mereka biasanya sudah merasakan program dari partai itu. Kenapa? Karena kalau ada program dari pusat, untuk masyarakat konstituennya itu biasanya mereka akan mengalir anggaran, dana, program-program dan lain-lain, termasuk program pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Biasanya bantuan itu muncul termasuk pendidikan, gitu ya. Anaknya mau masuk ke SMK
pakai jatah partai kan sekarang udah. Jadi itu biasanya udah biasa tertolong itu mereka. Nah jadi udah jelas tuh konstituennya nggak akan lari kemana-mana gitu ya. Kalaupun ada yang lari ya 1-2 lah, karena ada kedekatan atau ada proyek dengan tetangga sebelah yang partainya lain mungkin. Nah yang kedua floating mass kan, ya jangan masuk ke Gerindra lah. Ini areanya Gerindra, orangnya orang Anies. Buang-buang waktu menurut saya, ya buang-buang waktu. Jadi pertama yang konstituen dia sendiri, yang partainya, yang kedua ke floating mass itu. Nah floating mass ini kan areanya belum jelas, itu ya. Nah itulah yang berlomba di situ. Tapi konsisten dengan program dia. Ya, kalau tadi program partai, yang ini program dia. Misalnya apa program dia itu? Mau membantu tentang pendidikan anak, misalnya gitu ya. Nanti kalau yang kekurangan DPP, pembayaran DP dan lain-lain itu tinggal ngobrol saja nanti akan dibantu. Jadi akan menyediakan. Kemudian bedah rumah. Nah, sekarang lagi rame tuh bedah rumah di kampung saya juga begitu ya. Bedah rumah. Jadi bedah rumah tuh hampir tiap bulan. Nggak tahu kayaknya rumah-rumah bener juga harus dibedah juga itu. Dari caleg apa partai? Dari caleg, dari caleg. Wah, luar biasa. Dari caleg. Jadi caleg itu mengeluarkan uang banyak itu untuk bedah rumah. Itu orang yang rumahnya dibedah. Ya, kalau dia itu floating mass udah pasti ke dia. Udah pasti. Ya nggak mungkin kan dia tidur di rumah yang dibangun sama Pak Anu, memilihnya Bu Anu kan nggak mungkin gitu ya. Jadi itu sudah jelas. Nah, pakainya program konsisten aja dan dia nggak akan lihat Pak Caleg itu atau Bu Caleg itu milih presidennya siapa, nggak akan. Karena itu sudah ada jasa pribadi gitu kan. Ada yang ke rumah sakit langsung datang ke rumah sakit, Bu, udah saya bayarin ya berobatnya. Oh langsung advokasi? Iya langsung ke rumah sakit bayarin. Gitu. Kan ini ada BPJS. Sudah saya ya kan BPJS itu ada yang tercover, ada yang tidak tercover gitu kan. Pasti dia lihat ininya. Kalau sudah tercover oleh BPJS ya pasti uang lain lah, naon gitu. Jadi intinya ada jasa dan itu harus konsisten di situ. Makanya sulit sekali kalau caleg nggak punya modal. Itu modalnya hanya kasihan, itu kan, kemudian perkawanan, kedekatan. Ada sih yang milih tapi berat. Gitu, karena sesama demonstran susah juga. Oke Kang. Ya, tapi itu masih relevan kan? Ya, kalau mau demonstran tapi waktu demo bareng dia yang ngasih konsumsinya, gitu kan, ngasih transportnya dari mana? Saya dari Tasik katanya. Waduh, datang ke Jakarta ini kan pakai uang, nggak tega, gitu ya dikasih. Nah, jadi transport dengan konsumsi dikasih. Ya, syukur-syukur ada uang saku juga gitu kan pulang ke rumah. Nah, jadi kalau itu mungkin. Tapi kalau hanya sekedar teman demo agak berat juga. Nggak berat. Jadi artinya hari ini itu bicara anggaran, kan bicara dana. Berapa uang yang bisa kita berikan untuk calon pemilih kita. Tapi untuk di area floating mass. Floating mass. Ya, pasti floating mass sih banyak uang. Karena orang juga nawarin segala macam juga gitu. Tapi orang hanya satu calon. Enggak cuma satu calon, enggak punya satu calon. Tapi akan sulit orang yang sudah menerima kebaikan dari satu orang itu menerima yang lain, misalnya rumahnya dibedah yang depan, yang belakang kayaknya. Ya, jadi itu agak sulit. Ya. Kecuali kalau amplop itu bisa dari mana-mana. Ya, sembako bisa dari mana-mana, gitu ya. Dikasih kaos bisa dari mana-mana. Tapi kalau model bedah rumah, gitu jalan, atau ke rumah sakit, cor jalan itu susah. Nah, jadi itu harus mampu membaca kebutuhan real di masa. Dan itu konsisten di situ. Nah, jadi yang akan keluar biaya banyak itu biasanya di floating mass. Dan ini akan menjadi perintah partai. Karena pemilih baru partai yang bersangkutan ya dari floating mass itu. Jadi floating mass itu betul-betul akan muncul perintah dari partai untuk terjun ke situ sebanyak mungkin, sebagus mungkin. Titiknya harus banyak gitu. Itu di di area floating mass itu ya. Nah, kemudian baru yang ketiga di area lawan. Area lawan itu juga ada triknya sendiri kan. Ini orang PDIP mau datang ke Gerindra. Karena apa? Karena punya isu.
punya isu yang paling hangat untuk Pak Prabowo, yang itu bisa melemahkan Pak Prabowo dan lain misalnya, atau menjatuhkan Pak Anies atau menjatuhkan Pak Ganjar. Nah itu mungkin, tapi biasanya itu petugas partai yang sudah berpengalaman, tahan banting, tahan pukul, ya kan, nggak takut diculik, gitu kan, karena itu udah pasti terdengar. Ya kalau area partai tertentu itu udah syarat dengan intelijen tuh ya. Jadi begitu ngomong apa aja ke siapa aja pasti nyampe. Nah kalau misalnya sekali pun antep cina sekali, ngomong deh kadinya 2 kali cina gitu ya. Ngomong deh itu bisa-bisa 3 kali didatangan. Ya, bisa didatangan, bisa dikebugan di jalan, ya kan, bisa dirancang seperti kecelakaan. Nah bahaya itu dah. Nah makanya yang petugas partai yang sudah kebal tapi, ya kebal dengan kasus-kasus yang situasi yang paling paling gawat sekalipun, ya berbahaya. Jadi itu akan jarang. Jadi pasti orang berebut pertama di area pemilih partainya, yang kedua di floating mass. Nah sekarang ada caleg nggak hafal area floating mass-nya di mana di Bandung, nggak tahu katanya. Itu biasanya caleg pemula. Nah itu calon dileg-leg nanti, ya kan. Jadi area pemilih partai Anda di mana aja, nggak hafal, wah udah susah deh, ya. Dan itu harus menjadi pengetahuan dasar bagi penguasaan medan, medan area ini. Geografisnya. Ya geografisnya harus geopolitik kalau dalam politik itu namanya geopolitik. Jadi geopolitiknya harus terkuasai dulu. Jadi dia kok mau nyari anggota tapi di tempat orang, yang ada diterima duitnya nggak akan milih, satu pun nggak akan milih. Percaya. Masang spanduk di area orang ngapain? Yang ngapain? Nggak akan berguna apa-apa. Jadi kalau mau nempel spanduk area sendiri atau di floating mass. Kebanyakan itu orang keluar modal tuh pasti di floating mass, di masa-masa mengambang grassroots yang memang di situ tidak ada ya gray area ya, abu-abu yang nggak milih kemana-mana. Jadi konsisten aja di situ. Nanti pertanyaan ada juga yang praktis misalnya, Pak, Bapak kan dari Golkar, sekarang Golkar teh masih kanan kiri oke kelihatannya. Iya betul. Nah sebetulnya kalau Bapak sendiri mau milih siapa, Ganjar atau ini? Kalau di sini Pak rata-rata orangnya Anies misalnya gitu ya. Nggak ada partainya sih Pak, tapi hanya senang ke pribadi Aniesnya aja. Presidennya langsung. Iya, di sini bukan orang PKS, bukan orang Nasdem gitu, bukan orang Gelora misalnya. Tapi ini Anies misalnya, Aniesnya aja. Nah, bisa jadi itu hal-hal yang taktis semacam itu. Nah, maka caleg ini juga harus mampu memposisikan keinginan masyarakat di situ siapa, ya dia kelihatannya harus terlihat abu-abu juga, gitu. Jadi dia konsisten aja dengan program dirinya, program caleg. Tidak ada ikut memperbesar isu-isu capres cawapres ya. Ya, ya kecuali di area pemilih partai itu udah pasti. Tapi kalau di gray area gitu ya, yang abu-abu, yang masih floating mass, masa mengambang, itu dia harus menjaga sikap itu. Artinya masih relevan pada hari ini bagi sembako, bagi uang begitu, atau bagi apalah begitu, untuk di masa yang mengambang begitu ya, masih abu-abu, belum terlihat jelas kemana dia berpihak begitu. Artinya masih relevan kan kalau misalkan si calon legislatif memberikan hanya sekedar uang, hanya sekedar sembako. Iya. Itu sudah. Saya lihat tiap hari itu saya melihat pembagian minyak sayur, yang 1/2 kilo, yang 1/4 kilo, yang 1 kilo. Udah tiap hari itu saya lihat. Kemudian ada yang amplop, ada juga baju seragam. Kalau ibu-ibu pengajian dikasih baju seragam misalnya. Seragam pengajian. Seragam pengajian. Kalau ibu-ibu yang nggak ikut pengajian dikasih sembako, minyak apa gitu ya. Nah, kemudian amplop misalnya, ini Bu untuk beli kopi, misalnya gitunya. Ini buat beli beras. Itu di Kota Bandung. Di Kota Bandung. Apalagi di daerah. Di daerah lebih lagi.
Kalau daerah cengkeramannya itu lebih kuat, ya, lebih takut sama kepala desa, lebih takut dengan tokoh masyarakat, lebih gampang itu ya kalau di desa. Kalau di kota sebetulnya agak susah. Dia nerima aja dari mana-mana, belum tentu milih. Itu orang kota. Nah itulah yang gray area itu disebutnya begitu. Tapi kalau yang bukan gray area ya enggak. Gitu. Dia pasti udah terkelompok dan ada koordinasinya dengan orang kader tertentu di situ. Ya. Oke Kang, ini semakin menarik begitu. Dari mulai pencapresan dengan dinamika pencapresan, terus bagaimana komunikasinya si caleg terhadap masyarakat, terhadap isu-isu yang berkembang di media itu terhadap capres-cawapres begitu. Dan pada hari ini memang dipertontonkan dan itu menjadi lumrah ketika si caleg-caleg ini mendekati calon konstituennya itu memberikan sesuatu yang memang insya Allah bermanfaat, baik uang, baik sembako, beresin jalan, bantu masjid misal gitu ya, atau rumah ibadah yang lain, bedah rumah begitu ya. Ini pada hari masih relevan untuk dilakukan oleh calon legislatif untuk bisa terpilih di tahun 2024. Tapi sebelum terakhir nih Kang, pertanyaannya, baik untuk sahabat-sahabat SPC dimanapun berada, pada saat ini kami menginformasikan tidak memberikan kesimpulan begitu ya. Kesimpulan silahkan diberikan kepada sahabat-sahabat SPC dimanapun berada. Dan yang terpenting, pembelajaran ini untuk semua kalangan masyarakat, terkhusus untuk kaum milenial yang ada di manapun berada, begitu khususnya di Bandung, Jawa Barat. Kang, terakhir Kang, kira-kira untuk pemilih pemula nih, gitu ya, ketika banyaknya caleg, banyaknya informasi media terhadap cawapres, kaum milenial ini dari mulai tahun 2000-an ya, mulai dia lahir sampai saat ini, milenial dan Gen Z ini, tipsnya untuk mereka untuk dihadapkan dengan situasi perpolitikan di Indonesia begitu ya, kira-kira gimana Kang? Ada sedikit influencer yang dari Akang sendiri. Ya, jadi pada dasarnya semua orang tuh punya idola. Semua orang, mau tua muda juga punya idola. Ya. Nah inilah kecerdasan seorang caleg ya. Mampu nggak dia membaca idola masyarakat. Nah kalau anak muda itu 2-3 kali lipat lebih bersemangat untuk menjadikan idolanya sebagai pilihan. Artinya dua kali lebih bersemangat, lebih dia cinta, terus dia bisa ngomongin orang bisa-bisan untuk idolanya, ya, buat idolanya. Nah idolanya dia itu siapa, itu pertanyaannya. Mungkin artis gitu kan, mungkin tokoh agama, ya kan, mungkin ustadz muda misalnya, atau yang ustadz gaul, atau olahragawan, ya mungkin juga olahragawan, mungkin juga pemain sepak bola, itu kan. Nah ini tua muda juga tadi saya bilang punya idola. Punya idola. Dan idola ini menjadi hal yang sangat efektif. Buktinya para artis yang dari sisi tanda kutip kemampuan biasa-biasa saja, bahkan cenderung untuk memalukan misalnya gitu ya. Tapi jadi gitu. Jadi karena memang dia cukup terkenal sebagai seorang idola. Sebagai seorang idola. Mungkin jok-joknya dia ketika tampil bikin orang ketawa gitu. Dandanannya banyak ditiru orang misalnya gitu kan. Kalau politisi serius-serius dandanannya aja gitu. Padahal kalau politisi kan harus ngomong, harus punya konsep, kan gak ada hubungannya sebetulnya. Itu kan cuma dandanan doang gitu ya. Tapi itulah idola tadi ya. Idola ini bisa menghipnotis ya seseorang untuk bisa memilih, memutuskan untuk menentukan pilihan. Nah, anak muda itu pasti punya idola dan dia akan ngotot dengan idolanya. Nah, pertanyaannya, idola anak-anak muda itu siapa? Jadi wajar kalau kemudian partai politik, caleg yang kemudian ketika datang bawa idola. Ya ketika tampil di panggung bawa artis siapa gitu, di endorse gitu. Ya, di endorse. Ya bisa jadi di endorse, bisa jadi dia gayanya ya mirip-mirip idola anak-anak muda seperti apa gitu. Ya, makanya kita lihat foto-foto caleg di jalan-jalan itu kan saya tahu itu
umur berapa? Umurnya udah hampir 60, tapi kok Ngorakin foto ini. SMA. Bingung juga saya. Oh ternyata itu memang untuk memancing gitu ya, memancing. Jangan-jangan saya dulu seingat saya waktu muda itu banyak fansnya misalnya gitu. Jadi ketika ditampilkan foto muda saya, jangan-jangan saya mungkin mirip Dilan katanya gitu misalnya gitu ya. Pakaian SMA kayak Dilan waktu SMA. Kemudian difoto lagi. Si bapak ini kok dulu mirip Dilan katanya gitu. Orang yang suka dengan Dilan mau memilih siapa? Nggak tahu bapak-bapak yang mirip Dilan. Misalnya. Gampang aja. Jadi idola ini, idola. Nah, jadi untuk menggait anak-anak muda itu kita bicara serius, ya oke, kadang keseriusan butuh ya kalau anak-anak muda, idealisme masih tinggi gitu kan. Jadi asal bicara yang idealisme seolah-olah wah ini calon yang terbaik. Kalau itu harus dilakukan, maka lakukanlah ya. Ide-ide brilian, kemudian kekritisan berpikir ya, cara berpikir logis, kemudian demokratis dan lain-lain itu ditampilkan dalam beberapa event. Nah, tapi juga kadang kita nggak sanggup untuk mengimbangi gaya-gaya anak muda sekarang, ya maka endorse gitu. Ya kalau endorse itu seolah-olah kita itu adalah dia itu adalah kita. Gitu kan, saking pinternya yang endorse tuh ya, dia mampu merubah pikiran caleg itu kemudian menjadi ide-ide brilian yang seolah-olah itu diinginkan oleh mayoritas anak-anak muda. Jadi kita harus punya idola. Ya, idola itu harus dibawa dan harus bisa dibaca. Idola saat ini yang gampang aja sebetulnya, ya, yang lagi senang musik Korea berarti kayaknya gitu, gaya-gaya Korea ini harus ditampilkan misalnya. Dan ini jumlahnya harus bisa dihitung. Jumlahnya yang suka musik Korea, makanan Korea, bla 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 Korea itu di Bandung anak muda itu hampir 60% misalnya. 60% dari 500.000 misalnya. Oh, itu udah lumayan tuh dapat suara, luar biasa banyak. Nah, kemudian yang suka dengan idola pemain bola. Nah, kita tampilkan pemain-pemain bola gitu ya. Nah, ternyata yang suka dengan pemain bola itu atau pemain bola tertentu, misalnya siapa, ya, itu ternyata yang suka itu hampir 20% dari anak muda. Nah, itu udah luar biasa. Kalau dihitung, ini dari pemain bola sekian, dari artis sekian, itu kan, dari segala macam serba Korea, misalnya gitu ya, sekian gitu ya. Nah, kemudian dari aspek agama, ternyata ada ustadz yang disukai oleh anak-anak muda. Ya sekarang mungkin ada beberapa ustadz lah ya yang bisa dikategorikan itu disukai jamaahnya itu anak-anak muda. Itu juga bisa di endorse, bisa ditampilkan. Ya, kayak Ustadz Epi, Ustadz Hanan gitu ya. Ustadz Hanan, misalnya itu bisa ditampilkan, bisa di endorse dan atau dia masuk menjadi jamaahnya. Misalnya gitu ya. Nanti minta bantuan ke Ustadz Epi, sesekalilah saya suruh ngebuka acaranya, misalnya gitu kan. Ustadz Epi yang tampil. Dan itu boleh? Boleh-boleh saja. Kalau Ustadz Epinya mau? Boleh-boleh saja. Kalau Ustadz Epinya mau bahwa ini caleg nih, mau kampanye, boleh-boleh aja. Tapi bisa jadi kalau Ustadz Epi ini memang orang baik, kemudian ada penilaian lain. Ya, anak orang baik, kemudian ini memang rajin di pengajian saya, kenapa enggak? Saya senang juga kalau punya jamaah itu anggota legislatif misalnya gitu kan. Nah, jangan-jangan dia nanti ngajak anggota legislatif yang lain untuk ngaji di dia. Oh iya, mau sekali. Nah, walaupun pernyataan Ustadz Evi-nya bisa atau Hanannya Ustadz Hanan juga sama. Saya non politik. Gitu ya, non. Itu tadi yang ditampilkan caleg. Saya nggak tahu kalau itu caleg. Ya, tapi dia bagus kan? Ya bagus memang. Nah, apa aja gitu ya. Nah, jadi sebetulnya bisa untuk kepada anak muda itu tadi jangan lepas dengan kalimat idola itu. Siapa idola mereka? Ya, mau ustadz, mau dunia hiburan, mau kuliner misalnya gitu ya, mau fashion gitu, atau bisa jadi tokoh-tokoh politik ya, tokoh media dan lain-lain itu bisa ditampilkan. Ya, harusnya itu sebetulnya dengan melihat rating juga udah bisa ya. Kita melihat rating anak muda ini paling disukai sekarang ini mayoritas yang mana? Urutan pertama K-pop misalnya ya, pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, kita ambil
bagian yang mana kira-kira. Nah kalau ke anak muda ngomong konsep, ada yang suka tapi kan yang sedikit beberapa orang misalnya minoritas lah gitu ya. Anak muda yang senang baca, paling yang ngedengerin itu yang pakai kacamata semua kan mungkin yang kutub buku itu misalnya. Tapi kan surat suara hari ini kan tidak ada fotonya kan, hanya nama kan, logo partai, terus di bawahnya nama-nama doang calon kan, calon legislatif kan, kecuali capres cawapres ada fotonya. Tapi ya sudahlah, memang komunikasi memang harus begitu, komunikasi awal para calon legislatif pada tahun 2024 memang per hari ini perlu endorse. Tapi ya kita juga belum bisa memahamkan lebih jauh terhadap si pemilih pemula nanti begitu ya. Apakah nanti akan dipilih seperti apa? Tapi kalau misalkan saat ini sahabat-sahabat SPC yang sedang nyaleg pakai foto K-pop, pakai idola yang lain begitu ya, jangan terlalu GR ya, karena memang nanti di surat suara itu hanya tertulis nama doang, tidak ada fotonya, apalagi polo Anda diadang di sekuritas suara. Closing statement kan? Ya, untuk closing statement, jadi kita bolehlah kita ini hidup di negara demokrasi, kita punya ambisi, punya keinginan, ya, tapi kepala harus tetap dingin. Gitu ya. Karena dengan kepala yang dingin bukan hanya bisa meredam tingkat persaingan yang tanda kutip negatif, tapi juga itu akan menambah kecerdasan, ya, menambah kecerdasan kita untuk mengakali, gitu ya, atau mencari ide-ide yang kreatif untuk memenangkan pertarungan. Ya, karena ini jelas-jelas pertarungan mendapatkan suara. Jadi walaupun kita bersaing dengan begitu keras ya dengan pesaing kita, tapi kita tetap dingin supaya maksimal mungkin bisa meminimalisir perpecahan, bisa meminimalisir berbagai macam konflik yang muncul yang disebabkan oleh kerasnya persaingan itu. Dan sekali lagi itu juga ketenangan kita, kesabaran kita itu bisa memberikan ide-ide kita akan keluar, kecerdasan kita akan keluar. Gitu, dan bisa jadi solusi-solusi itu didapatkan ya kesulitan-kesulitan kita, kebuntuan kita ya, dalam berdemokrasi itu atau dalam mencalonkan sebagai capres, cawapres atau sebagai caleg itu justru muncul setelah kita memiliki ketenangan itu. Jadi tetap santai, mengamati, jeli dan lain-lain, dan kita sebagai anak bangsa tentu ya sebetulnya nggak peduli sebetulnya ya. Mau siapa aja presidennya sebodoh. Wakilnya silahkan. Calegnya mangga wae. Dai kampanye maka BOG alus, gitu kan? Semua juga bagus. Tapi yang paling penting setelah mereka jadi itu mereka berkomitmen kepada kebangsaan, berkomitmen kepada kesejahteraan rakyat, berkomitmen kepada meningkatkan moralitas dan akhlak yang baik. Itu yang paling penting sebetulnya. Gitu. Kalau komitmen itu nggak ada, ya siapapun sama aja kan. Gitu. Tidak ada artinya. Jadi memang komitmen inilah yang harus dipegang oleh semuanya dan menjadi tekad semua capres, cawapres, caleg. Itu termasuk teman-teman ini ya, media, para tokoh dan lain-lain. Ya itulah yang memang harus dipegang selalu itu. Jadi kalau sekarang mah adu gelis. Kalau sekarang itu Pak bagus-bagus gitu ya, membuat program, tapi ini kan semua hanya skenario drama. Kalau dalam ilmu komunikasi teorinya dramaturgi dari Erving Goffman. Itu ada front stage dan backstage. Ada tampilan depan dan tampilan belakang. Gitu. Nah, dan ini menjadi bagian dari teori komunikasi politik. Ya, front stage dan backstage, dramaturgi dari Erving Goffman. Nah, saya kira untuk memahami proses komunikasi politik yang ada saat ini, dengan memahami teori Erving Goffman saja, teori dramaturgi saja, kita sudah bisa akan
menyimpulkan bahwa pasti akan terjadi perbedaan tampilan depan dan tampilan belakang. Di depan seolah-olah bagaimana, di belakang yang sebenarnya bagaimana. Nah, ini hasil penelitiannya juga sudah cukup banyak, jadi kita bisa mengkaji dari banyak hasil-hasil penelitian, literaturnya juga sudah sangat banyak. Saya kira itu yang bisa disampaikan dalam closing statement. Terima kasih. Oke, sahabat-sahabat SPC dimanapun berada, seberapapun teman-teman pada saat ini gencar untuk berkomunikasi untuk meraih suara terbanyak di calon konstituen di pemilihan umum di tahun 2024, tentu gitu ya, ketenangan, kesabaran yang tadi Kang Eno berikan ini menjadi modal dasar. Jangan sampai gerusak-gerusuk. Memang 100 hari sekarang itu tidak terasa panjang waktunya. Ini udah panas dingin lah bahasanya untuk para calon. Harus bagaimana dan harus bagaimana begitu. Tapi pada saat ini kita sudah memahami semua begitu ya. Mudah-mudahan para calon legislatif maupun para calon kepala daerah nanti ke depannya, kalau misalkan mencalonkan diri, boleh membuat konsep yang sebagus mungkin begitu. Tapi dengan sadar bahwa Anda itu dipilih oleh rakyat dan rakyatlah yang akan menjadikan Anda sebagai pemimpin masa depan. Terima kasih Kang Eno yang sudah memberikan pembelajaran pada hari ini untuk masyarakat umum, khususnya pada kaum milenial Gen Z begitu ya. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.